Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ialah kita dapat berkumpul pada MK pagi hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Saya moderator dari kelompok 7. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu yang pertama yaitu Sandi Ahmad, yang kedua yaitu Laila Nurharyani, dan yang ketiga yaitu saya sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang keseimbangan perusahaan. Pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian keseimbangan perusahaan, yang kedua, konsep keseimbangan perusahaan, dan yang ketiga, keseimbangan dalam jangka panjang, dan yang keempat yaitu keseimbangan dalam jangka pendek. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian keseimbangan perusahaan. Keseimbangan perusahaan adalah terjadi ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Karena pada saat MR sama dengan MC, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, perusahaan memperoleh laba atau rugi. Ada dua kemungkinan laba dan rugi yang diperoleh perusahaan, yaitu laba maksimal dan laba minimal. Demikian dengan rugi meliputi rugi minimal dan rugi maksimal. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan keseimbangan perusahaan. Nah, dalam keadaan seimbang berarti perusahaan mendapatkan normal profit atau minimal profit, sebab pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat menutupi seluruh biaya perusahaan. Tetapi jika pendapatan melebihi biaya total perusahaan, maka perusahaan dikatakan mendapatkan laba maksimal. Sebaliknya, jika pendapatan perusahaan lebih kecil dari biaya perusahaan, maka perusahaan menderita rugi. Keseimbangan perusahaan dapat diperoleh melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan total dan yang kedua yaitu pendekatan marginal. Nah, yang pertama pendekatan total atau biasa disebut total approach. Apa sih pendekatan total? Pendekatan total merupakan pendekatan di mana keseimbangan perusahaan dicari dengan cara membandingkan pendapatan total dengan biaya total. Syarat keseimbangan dalam pendekatan total ada 4, yaitu yang pertama profit atau laba. Rumusnya adalah TR lebih besar dari TC. Artinya, total penerimaan hasil pengeluaran lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu break even point atau biasa disingkat BEP. Rumusnya adalah TR sama dengan TC. Artinya, total penerimaan hasil penjualan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga yaitu loss atau rugi. Rumusnya adalah TR lebih kecil dari TC. Artinya, perusahaan mengalami kerugian tetapi dalam keseimbangan karena VC dapat ditutupi oleh TR. Dan yang keempat yaitu shutdown point atau disingkat SDP. Nah, rumusnya yaitu TR lebih kecil dari TC. Dalam artian, perusahaan berjalan tapi diambang kebangkrutan. Yang kedua yaitu pendekatan marginal atau marginal approach. Indikator menentukan keseimbangan perusahaan melalui pendekatan marginal adalah penerimaan rata dan penerimaan marginal. Nah, penerimaan rata itu penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Sedangkan penerimaan marginal itu
tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi, serta biaya rerata dan biaya marginal. Nah, biaya rerata itu total jumlah dari keseluruhan komponen biaya produksi dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan biaya marginal yaitu biaya yang terjadi karena naiknya jumlah produk yang diproduksi atau dibeli oleh suatu unit. Syarat pendekatan marginal itu ada 4. Yang pertama yaitu profit. Rumusnya itu AR lebih besar daripada ATC, yaitu hasil penjualan per unit lebih besar daripada biaya per unit. Yang kedua itu BEP, break even point. Rumusnya AR sama dengan ATC, yaitu hasil penjualan per unit sama dengan biaya per unit yang dikeluarkan. Nah, yang ketiga itu loss atau rugi. Rumusnya TR kurang dari TC atau TR lebih besar daripada TVC. Jadi perusahaan mengalami kerugian, tetapi dalam keseimbangan karena VC dapat ditutupi oleh TR. Yang keempat itu SDP, shutdown point. Rumusnya itu TR kurang dari TC atau TR sama dengan TVC. Jadi perusahaan berjalan tapi diambang kebangkrutan. Sifat dan bentuk kedua konsep analisa tersebut akan berbeda sesuai struktur pasarnya. 1. Kasus pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Pada bentuk pasar ini, di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan, demand, dan penawaran supply di pasar, baik secara perkelompok maupun individu. Hak penjual atau pembeli tidak dapat dipengaruhi harga pasar, sehingga demikian tidak dapat dirubah. Sebagai akibatnya, maka kurva MR sama dengan kurva AR, kurva harga itu P, kurva permintaan D, maka kurva MR sama dengan AR sama dengan P sama dengan D. Merupakan garis horizontal yang sejajar dengan sumbu eksis, sedangkan kurva total penerimaan merupakan garis lurus dari titik original 0. Nama saya Sandi Ahmad. Ya, langsung saja saya akan menerangkan keseimbangan dalam jangka panjang. Keseimbangan dalam jangka panjang bila mana dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan laba, maka perusahaan akan memperluas kapasitasnya, produksinya, dan perusahaannya baru akan memasuki industrinya. Pasarnya, akibatnya output total di pasar akan meningkat dan harga akan menurun sehingga keuntungan akan berkurang. Dalam total di pasar akan meningkat dan harga akan menurun sehingga keuntungan akan berkurang. Dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan kerugian. Akibatnya perusahaan akan mengurangi output atau sama sekali akan meninggalkan industri tersebut. Selanjutnya, output akan berkurang dan harga akan meningkat dan kerugian akan berkurang. Keseimbangan jangka panjang membutuhkan syarat bahwa perusahaan tidak mencapai laba atau menderita kerugian, tetapi syaratnya adalah AR harus sama dengan AC di samping MR dan MC. Ya, saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam keseimbangan jangka panjang. 1. Perusahaan yang bekerja harus sebaik mungkin agar perusahaan mencapai tujuannya. 2. Tidak mengalami kerugian agar perusahaannya dapat mengganti barang modal yang digunakan. 3. Tidak ada insentif bagi perusahaan yang keluar masuk karena laba. Keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek pada pasar power competition market ini syarat terakhir untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Maksimum profit, kerugian minimum, minimum loss, dan break even point atau dalam keadaan keseimbangan bila mana MR, AR sama besar atau lebih besar atau lebih kecil dari AC, perbedaan antara AR dan AC adalah laba. Persekutuannya dengan analisis marginal dan TR sama besar atau lebih besar atau lebih kecil dari TC dengan analisis total.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.